perkembangan wisata sejarah saat ini gimana sih menurut Rinus? Oh ya, kalau menurut saya ya itu dimulainya, sepantauan saya itu dimulai dari tahun 2000-an. Itu yang memulainya tuh Ade Purnama dari Sahabat Museum. Oke. Ya, Ade Purnama. Lalu dari dia itu muncul banyak komunitas. Seperti yang sekarang udah ada tuh komunitas historia, komunitas jelajah budaya, komunitas klasik Indonesia, dan ada komunitas jelajah saya baru dengar. Terus ada yang tadinya penerbit buku sekarang juga ikut wisata sejarah juga yang namanya komunitas bambu gitu. Nah, baru kalau klub Tempo Dulu sendiri saya berdirinya tuh tanggal 10 April 2010. Oke, terus perkembangan wisata heritage lah ya, orang lebih cenderung terkenalnya kan kalau boleh dibilang 3-4 tahun belakangan ini baru mulai berkembang pesat gitu kan. Itu sejauh ini minatnya dari mana aja? Ya, kalau untuk wisatanya sendiri ya, kalau seperti kita lihat di sini di Kota Tua kan kebanyakan orang hanya nongkrong aja ya. Jadi cuma nongkrong, jadi banyak kan dari kalangan SMP SMA, lalu ada yang kuliah saya lihat beberapa sedikit, lalu ya kalau mungkin dari sektornya dari ini aja, dari dunia pendidikan. Iya, dunia pendidikan. Kalau untuk masuk ke museumnya, tapi tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang sudah kerja gitu, hanya ingin menikmati liburan santainya gitu. Oke. Kalau dari komunitas Tempo Dulu, Klub Tempo Dulu. Iya. Oke. Ini biasanya rutinitas kegiatannya tuh apa aja? Oh, kalau rutinitas kita emang nggak ada waktu-waktu tertentu ya, misalnya 3 bulan, 4 bulan sekali nggak ada. Tapi kita memang mengadakan kegiatan apabila kita lagi ada waktu aja sih, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada waktu, ya udah kita nggak ada kegiatan seperti itu. Kan kita juga banyak yang masih kuliah, masih kerja, rutinitasnya nggak ada. Tapi walaupun dibilang nggak ada waktu, tapi cukup sering juga kita mengadakan kegiatan. Biasanya kapan tuh? Ya, biasanya yang sudah pernah aja ya. Kita pernah waktu awal itu pertama di Menteng Tempo Dulu. Jadi itu keliling Menteng mulai dari Gedung Juang yang berakhir di Taman Suropati dan Budabar. Nah, saat itu pas awal-awal kita baru berdiri. Lalu kita ke wisata sejarahnya tuh ada ke Kepulauan Seribu Tempo Dulu. Yang kedua kita ke Kepulauan Seribu, yaitu Pulau Onrus, Pulau Bidadari, Pulau Onrus, Pulau Cipir, dan Pulau Kelor. Nah, setelah itu baru terakhir kita ke Kota Tua Petang Tempo Dulu. Kita ada di ini daerah Jembatan Kota Intan hingga wisata bahari di Museum Bahari, di Gudang Rempah-Rempah VOC Sisi Timur, di Pelabuhan Sunda Kelapa, seperti itu. Dan kita juga ada acara diskusinya. Kita pernah mengadakan diskusi nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia waktu itu dengan pembicaranya sejarawan Bondan Kanumoyoso di Museum Bank Mandiri. Kita memang sudah kooperatif dengan Museum Bank Mandiri. Mereka juga terbuka untuk komunitas-komunitas atau siapapun yang ingin mengadakan acara di situ. Begitu pula dengan Museum Bahari. Oke, kalau dari wawasan yang diberikan kan, ini biasanya kalau dari Klub Tempo Dulu sendiri ngerangkul siapa aja nih? Apakah memang dari anggotanya sendiri memang sudah menguasai sejarah Jakarta atau bagaimana? Ya jelas, kita sebagai manusia biasa pasti ada luput ya, jadi nggak semuanya mengerti tentang sejarah Jakarta. Nah, dan ada pula yang mengerti tentang sejarah Jakarta. Kita juga sering pergi ke beberapa sejarawan. Kebetulan kita sendiri ada yang dari jurusan ilmu sejarah, dan itu cukup dominasi di Klub Tempo Dulu. Ada dari jurusan ilmu sejarah, jurusan pendidikan sejarah, dan lain-lainnya. Jurusan sastra juga banyak. Dan kita juga meminta pendapat dan minta semacam pendidikan khusus lah sebelum event ini, untuk bertanya kepada mereka apa sih sejarah Jakarta. Walaupun kita memang banyak baca juga, intinya sih banyak baca. Kita mengambil dari sumber-sumber buku yang udah ada gitu. Seperti itu waktu Menteng, seperti itu Menteng kita mengambil sumber dari bukunya Bapak Adolf Heiken, salah satu sejarawan. Walaupun kita tidak sempat bertemu, tapi dari buku itu kita memang mendapat banyak ilmu dari situ. Terus wisata sejarah boleh dibilang tidak begitu
begitu terkenal dengan wisata-wisata alam gitu. Apalagi peminatnya ini cenderung lebih banyak ya agak sedikit meremehkan. Apalagi tapi kalau misalnya dibilang jalan-jalan ke museum atau gimana tuh biasanya sudah terkesan dengan pendidikan, bosan, ya boleh dibilang agak kurang menarik di mata orang-orang awam gitu. Nah ini nanti untuk mensiasati kayak gini gimana nih? Oh, ya jelas kita pas marketingnya ya, semacam marketingnya itu kita membuat brosur yang membuat orang itu menarik gitu. Kita membuat desain brosurnya itu agar orang itu menarik dan syukur ternyata banyak juga yang menjadi peminat dan itu mungkin terjadi sekitar 6-7 tahun lalu sepertinya. Sekarang itu wisata sejarah kalau menurut saya pribadi itu sudah kurang diremehkan. Jadi sudah mengecil jumlah orang yang meremehkan itu. Gitu. Jadi boleh dibilang malah lebih banyak dicari. Gitu. Iya, ada yang mencari dan ada yang tidak mau tahu. Tapi biasa aja, tapi tidak meremehkan. Dia tidak mau tahu tapi tidak meremehkan. Oke. Terus kalau dari Tempo dulu, apakah fokus hanya di Jakarta aja untuk wisata sejarahnya atau memang keluar? Ya, sebenarnya kalau Klub Tempo dulu itu kita bukan wisata sejarah aja, tapi wisata sejarah dan budaya. Okay. Yang penting berhubungan dengan Indonesia dan kita juga merencanakan pada Februari ini kita jalan-jalan ke Tarumanegara atau Banten. Jadi kalau Tarumanegara itu ya sekitar daerah Bogor, semacam Prasasti Cirebon dan lain-lain. Dan kalau Banten itu kita pergi ke Banten Lama dan Banten Girang atau Mercusuar di Anyer seperti itu. Kita ada rencana ke Banten atau Tarumanegara dalam Februari ini. Harapannya sendiri sebenarnya dari Tempo dulu dan dari teman-teman para komunitas sejarah kayak gini apa sih sebenarnya? Oh, harapan kita sebenarnya tidak muluk-muluk ya. Untuk mempelajari sejarah tidak perlu masuk jurusan ilmu sejarah ya. Seperti itu. Tidak perlu masuk jurusan ilmu sejarah, tapi kita cuma mempelajari aja mendengarkan ngobrol dan kita juga berharap nanti suatu saat dari Sabang sampai Merauke kita sudah punya cabang di situ. Klub Tempo dulu banyak di situ. Jadi setiap provinsi itu memiliki ada klub Tempo dulu dengan pengurus pusatnya di Jakarta. Jadi masing-masing daerah kan kita budayanya banyak sekali, tidak terbatas, sejarahnya juga begitu. Jadi misalnya di Kalimantan Barat itu atau di daerah manapun ya. Jadi banyak ada pelaku-pelaku sejarahnya juga. Ada pelaku-pelaku sejarah di mana mereka bisa mengkoordinir orang seperti kita saat ini di Jakarta dalam naungan Klub Tempo dulu. Oke. Kalau dari sisi perawatan dari Dinas Kebudayaan gitu kan, masih banyak beberapa tempat sejarah yang tanda kutip terabaikan gitu kan. Nah, itu kalau dari Tempo dulu melihatnya gimana? Ya, jujur kalau dari banyak anggota dan pengurus Klub Tempo dulu jujur kita sedih dengan perawatan ini. Ya, mungkin ini bisa dianggap bahaya laten untuk negara ya, juga bukan untuk sejarah dan budaya aja gitu. Jadi kita melihat ya mungkin masih banyak dari sisi pemerintahan, mungkin saya tidak mengetahui dalam isi pemerintahannya seperti apa, saya tidak mengetahui pemerintahan itu seperti apa, tapi saya banyak dengar dari orang kalau biasanya birokrasi itu korupsi. Nah, yang saya sedihkan di situ, di mana dana-dana itu yang seharusnya digunakan untuk bermacam-macam, untuk mengecek atau untuk perawatan ya. Untuk perawatan itu dipakai untuk korupsi. Seperti itu, seperti waktu itu baru beberapa saat lalu saat banyak komunitas di Kota Tua ini diundang ke Hotel Batavia oleh Bapak Chandrian Atahiyat. Bapak Chandrian Atahiyat itu kepala UPT Kota Tua. Ya, dia mengundang kami untuk kegiatan komunitas ini, kegiatan komunitas di Kota Tua. Dia memberitahu bahwa dia ingin membuat sebuah pagar. Jadi banyak sekali kan kalau kita lihat di sini motor masuk, banyak sekali masuk, itu merusak lantai sebenarnya, merusak lantai-lantai. Dan kalau rusak akan keluar dana lagi. Banyak motor masuk dan udah berantakan sekali di Kota Tua ini. Kurang tertata rapi. Dan Bapak Chandrian itu merencanakan ingin membuat pagar. Dan biaya untuk pagar itu hanya sekitar 200 juta. Ya, dan saya rasa itu belum cukup ya seperti itu. Padahal saya yakin itu masih banyak lagi dana yang bisa dikucurkan. Ya, setidaknya pemerintah dinas pariwisata dan kebudayaan Kota Jakarta ini. Kita beranjak dari ibu kota dan daerah-daerah pun akan mengikuti contoh ibu kota. Kalau boleh dilihat
perkembangan wisata heritage itu saat ini masih didominasi sama warga Jakarta gitu kan, khususnya orang-orang Jakarta lah yang memang penggeraknya gitu kan. Nah, untuk pesertanya sendiri gitu kan, apakah memang harus ikut dalam suatu komunitas atau klub, atau memang dari orang-orang awam atau orang-orang umum? Oh, kalau klub Tempo dulu ya? Ya. Ya, kalau klub Tempo dulu kita tidak dari anggota. Jadi anggota itu kalau di klub Tempo dulu itu membayar 15.000 untuk mendapatkan kartu anggota dan diskon 10% di setiap acara wisata segalanya. Nah, kalau kita mengadakan acara itu tidak pernah dari pengurus atau anggotanya, tapi anggotanya sering ada yang ikut juga. Kita menyebarkan pengumuman itu ke umum via Facebook, Twitter, atau dari blog kita. Jadi umum bisa mengikuti. Kalau kita hanya di lingkup anggotanya saja, kita mungkin misi kita tidak akan tercapai.